BTTH Kaisar Api episode 51. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apakah kamu sudah dikondisikan? Raja Naga Emas juga jelas menyadari bahwa Xiaoyan telah menarik diri dari kondisi kultivasinya dan menoleh untuk bertanya. Ya, sambil berkata demikian, Xiaoyan pun turun dari tempat tidur dan berjalan menuju tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, Anda ragu untuk mengatakan sesuatu. Apakah ada yang sedang Anda pikirkan? Xiaoyan berjalan mendekati tuannya, Raja Naga Emas, menuangkan secangkir teh untuknya, dan berkata, Aku tidak ingin memberitahumu apa yang tidak ingin kukatakan padamu, tetapi anak dengan pedang itu juga mengatakan sesuatu sebelumnya, jadi aku akan memberitahumu dengan lebih hati-hati. Raja Naga Emas juga menyesap tehnya. Ya, Xiaoyan juga cukup senang dengan ini. Meskipun Wang Zong mengatakan sesuatu tentang Xuan Sansan, bagaimana mungkin apa yang dikatakan Wang Zong sama berpengetahuannya dengan tuannya, Raja Naga Emas. Manusia adalah primata dari segala hal. Meskipun secara fisik mereka lebih rendah daripada monster, mereka lebih unggul daripada primata dalam hal kebijaksanaan. Pada zaman dahulu, nenek moyang manusia Anda, untuk mengejar gagasan umur panjang, generasi orang bijak dan bijaksana yang tak terhitung jumlahnya maju satu demi satu, mengabdikan seluruh energi seumur hidup, belajar keras, dan terus-menerus meningkatkan diri, dan akhirnya menciptakan cara untuk menumbuhkan sifat pendendam. Begitulah cara kalian berlatih ki pertempuran hari ini. Harus kukatakan bahwa kalian manusia benar-benar cerdas dan tahu bagaimana mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Pada zaman dahulu, status manusia hanyalah budak, kesetiaan kepada semua jenis binatang buas kuno yang kuat, tetapi dalam manusia kalian dengan kerja keras, kalian dapat memahami beberapa ciptaan dunia, menguasai kekuatan tirani sebagai manusia biasa, dan menggunakan kekuatan berbagai harta rahasia dan senjata ampuh untuk mengguncang langit status. Namun sejauh ini, tidak ada yang berani mengetahui secara pasti tentang keabadian dalam arti sebenarnya, tetapi ada beberapa pembangkit tenaga listrik puncak yang berdiri di berbagai benua. Umur panjang dengan kehidupan yang sama seperti surga dan bumi. Di benua Dodi, hamparan luasnya tak terbatas. Selain manusia dan monster, ada juga beberapa tempat liar yang tidak diketahui. Sebagian besar tempat liar berbahaya dengan gunung dan sungai, banyak binatang buas dan burung pemangsa, dan banyak racun miasma jahat. Ada banyak monster dan hantu tak dikenal yang tersembunyi di dalamnya, mengolah tubuh di tempat matahari dan api tersembunyi, untuk berubah menjadi bentuk manusia. Oleh karena itu, ada banyak misteri yang samar-samar tersembunyi di benua Dodi. Di antara mereka, ada banyak orang, Buddha, Taois, setan, monster, dan hantu. Mereka dapat mentolerir dan takut pada apapun. Hanya hal-hal supernatural inilah yang sebagian besar terbentuk melalui kultivasi. Sering kali tersembunyi di pegunungan dan sungai, tidak diketahui. Raja Naga Emas juga menyesap teh dan berkata. Xiaoyan juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, dia tidak tahu berita penting seperti itu, dan tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, bahwa selain manusia dan monster, ada banyak tempat misterius dan praktik kultivasi di benua Dodi. Manusia, Buddha, Tao, setan, monster, dan hantu. Namun, metode kultivasi monster, hantu, dan monster ini sama saja. Bagaimanapun, semuanya didasarkan pada kultivasi dalam bentuk manusia. Apa yang ingin aku sampaikan kepadamu juga terkait dengan ini. Yang disebut dunia dakian adalah dakian 7 poin. Terbagi menjadi 7 wilayah. Mereka adalah alam manusia, alam Buddha, alam dewa, alam setan, alam hantu, dan alam surga. Raja Naga Emas juga berkata, bukankah itu dunia 1000 besar? Bagaimana bisa berubah menjadi 7 dunia? Murid Xiaoyan mengecil saat mendengar ini. Dahulu kala, memang terbagi menjadi 1000 dunia, tetapi sekarang ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang cukup kuat yang lahir di 7 dunia. Mereka menerobos bidang saat ini, berkumpul bersama dan bersumpah, sehingga mereka memisahkan dunia masing-masing sehingga dunia menjadi satu. Konon katanya itu penyatuan, tapi sebenarnya itu hanya menarik cukup kekuatan keyakinan dari alam bawah untuk membuat mereka mengikuti alam, dewa perang, yang diisukan, tapi bagaimana bisa dewa Do begitu mudah dicapai? Dengan kata lain, benua Do dapat dianggap sebagai cabang dari dunia manusia. Setiap dunia tersusun dari 3 alam dengan alam atas, tengah, bawah, dan ketiga yang tak terhitung jumlahnya.
Benua Doki tempat kamu dan Tuoshi berada hanya dapat dianggap sebagai alam bawah, sedangkan benua Dodi ini cukup untuk disebut sebagai alam atas. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan juga pusing saat mendengar ini. Jelas hal-hal ini di luar pemahamannya, dan dia segera mengusap dahinya dengan tangannya. Masih terlalu dini untuk memberitahumu hal ini, tetapi aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa klan Xiao tempatmu berasal telah memancing banyak musuh, dan kamu juga memiliki darah klan Xiao yang mengalir dalam dirimu, jadi tanggung jawabmu menjadi semakin penting. Lagi pula, Tuoshi dan aku juga punya perseteruan berdarah dengan beberapa monster tua di 7 alam. Kata Raja Naga Emas, tatapan matanya menjadi dalam. Xiao Yan juga menatap kosong ke arah tuannya, Raja Naga Emas. Jelas, dia belum pernah melihat penampilan seperti itu sejak dia bertemu tuannya, Raja Naga Emas. Hei, benarkah aku teringat sesuatu yang tidak mengenakan? Raja Naga Emas juga tiba-tiba tersenyum pada Xiao Yan. Tuan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Anda adalah guru 1 hari dan ayah seumur hidup. Xiao Yan juga berkata dengan lembut. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, dia ingin mengatakan sesuatu dalam bahasa Du, tetapi dia melihat bahwa Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan yang berbeda di depannya. Perasaan ini persis sama dengan yang dirasakan Tuoshi yang masih muda. Anak kecil, jangan khawatir, Tuoshi, muridmu juga muridku, dan aku pasti akan meneruskannya. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya sendiri. Di suatu tempat yang jauh, terdapat sebuah aula besar. Aula itu sangat indah, dengan banyak permata yang tampak mahal, dan 7 manik-manik menopang seluruh aula. Di kursi ketua aula emas yang megah, seorang wanita yang tampak lemah tengah duduk dengan tenang sambil memejamkan mata. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak nyaman lagi? Kata seorang pria berambut pirang yang berjalan ke arahnya. Aku baik-baik saja. Sejak penguasa dunia mundur, aku selalu merasa seperti ada yang memata-matai kita. Wanita itu juga menunjukkan senyum menggoda. Siapa itu? Kau benar-benar memata-matai rahasia dunia manusiaku. Pria berambut pirang itu pun mengeluarkan seberkas cahaya dari matanya dan berteriak keras sambil menatap ke kejauhan. Setelah tersapu tanpa hasil, tatapannya kembali melembut, lalu dengan lembut ia mengangkat wanita yang duduk di atas sang majikan. Tepat saat ia hendak berjalan, sebuah sosok merah muncul dari udara tipis. Wakil penguasa dunia, hal besar itu buruk. Seseorang dari keluarga Xiao di kandang abadi telah melarikan diri. Mata lembut asli lelaki berambut pirang itu pun tampak mengalami perubahan besar, seketika menampakkan cahaya yang menyilaukan. Brengsek, bukankah ia memintamu untuk berjaga setiap saat? Berikan aku semua kekuatan untuk menggerakkan dunia manusia, orang-orang dari keluarga Xiao harus menemukannya, jika tidak. Pria berambut pirang itu berkata dan tidak melanjutkan perkataannya di sini. Ya, sosok merah itu juga berkeringat dingin ketika mendengar kata-kata itu, tetapi reputasi wakil penguasa dunia ini adalah. Sebelum retret, penguasa dunia berkata bahwa orang-orang dari klan Xiao tidak akan mudah dipenjara. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Wanita itu juga berkedip dan menatap pria pirang itu. Aku punya caraku sendiri, kata pria berambut pirang itu. Ada apa denganmu? Keluarga Xiao tidak mudah untuk dihadapi. Lagi pula, tampaknya ada beberapa orang di benua Doki yang berhasil menembus Dodi dan naik pangkat ke benua Dodi. Tidakkah kau perlu mengirim seseorang untuk mengepung dan menekan mereka? Wanita itu juga bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Dodi, aku bisa membunuhnya dengan tanganku. Sekarang lebih baik bagi Xiao untuk mengejar klan Xiao yang melarikan diri. Klan Xiao sialan ini benar-benar mati. Pria berambut pirang itu juga berkata dengan kejam, lalu meletakkan kecantikan yang seperti lem di tangannya, dan bergegas meninggalkan aula. Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan juga berkata dengan tegas. Mendengar ini, Raja Naga Emas menatap mata Xiao Yan yang membara, tetapi juga merasa lega dan menyesap tehnya dengan hati-hati. Tiba-tiba jiwa tubuh Raja Naga Emas berkelebat hebat. Daripada mengatakan bahwa Raja Naga Emas semula merupakan raga dalam wujud jiwa, lebih baik dikatakan bahwa tanda di jari Raja Naga Emas itu berkedip-kedip dan meredup. Meskipun Xiao Yan tidak mengetahui bentuk tubuh Raja Naga Emas, dia juga mengetahui dari lorong itu bahwa kekuatan Raja Naga Emas pastilah luar biasa, sehingga Raja Naga Emas dalam keadaan jiwa tidak berwujud seekor naga, melainkan seperti manusia biasa. Mata Raja Naga Emas yang awalnya lega, kini juga mengecilkan pupilnya rapat-rapat, lalu dia menatap tanda cahaya di telapak tangannya. Tanda cahaya ini. Saya ingat ada kesepakatan antara saya dan mereka sebelum mereka tertangkap. Selama segel cahaya ini menyala, Raja Naga Emas dapat menangkap lokasi spesifik mereka.
Mungkinkah mereka melarikan diri? Raja Naga Emas juga tampaknya telah melihat sesuatu, dan kemudian berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Karena jejak di tangan Raja Naga Emas sekarang secara mengesankan dimiliki oleh klan naga, dan dapat merasakan jejak cahaya masing-masing di lokasi tertentu, tetapi Xiao Yan tidak mengetahuinya. Apakah posisi segel cahaya terus bergerak? Sepertinya aku akan bertemu mereka nanti. Tapi Xiao Yan, anak ini harus kuat, kalau tidak kekuatan ini. Setelah memikirkannya, Raja Naga Emas kembali tenang, tetapi Xiao Yan dapat menemukan bahwa tuannya, yang dulunya lesu di masa lalu, sekarang ada jejak kegembiraan yang sulit dideteksi oleh orang biasa. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Yan jelas tidak mengetahui segel cahaya di tangan Raja Naga Emas milik tuannya, jadi dia hanya bisa bertanya. Tidak apa-apa, hanya saja kekuatannya telah pulih sedikit. Raja Naga Emas juga membuat alasan acak untuk membodohinya. Aku akan memperhatikan dengan saksama masalah pemurnian tubuh. Meskipun Xiao Yan mengetahui bahwa tuannya, Raja Naga Emas, berbeda, dia tidak memiliki cukup kekuatan, dan tuannya tidak mau membicarakannya, jadi dia tidak mengolok-olok dirinya sendiri. Masalah penyempurnaan tubuh tidak terburu-buru. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, sehingga Anda dapat mulai mempelajari prestasi seorang ahli formasi pertempuran. Satu hal lagi, karena kita akan pergi ke Suantian selama 3 hari, maka kita harus berusaha menemukan api suci itu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Api suci itu tidak diragukan lagi lebih kuat daripada api aneh di tubuhnya, dan pada saat yang sama, itu lebih langka. Jika Xiao Yan menemukannya sendiri, itu tidak diragukan lagi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun untungnya, gurunya, Raja Naga Emas, mengetahui tentang salah satu api suci, dan api suci itu berada di dalam Suan Santian. Setelah kamu lulus ujian dan bergabung dengan Sekte Super, kamu akan mulai bekerja. Sampai saat itu, Raja Naga Emas menatap Xiao Yan dengan penuh minat dan tersenyum. Guru, haruskah saya bergabung dengan Sekte Super itu? Apakah masih paviliun pembakaran dupa? Mendengar itu, Xiao Yan juga bertanya. Bagaimanapun, 9 Sekte Super ini cukup kuat, dan untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu dapat merasakan bahwa tuannya, Raja Naga Emas, pasti bersama seseorang dalam 3 hari Suantian. Ada beberapa hubungan yang tak terelakkan antara denominasi. Paviliun Fenxiang adalah sekte yang sangat istimewa. Sekte ini berbeda dari sekte lainnya. Sekte lain terutama berfokus pada kultivasi ki pertempuran atau keterampilan boneka, tetapi paviliun pembakaran dupa ini berfokus pada kultivasi, dilengkapi dengan kultivasi, dan kultivasi pikiran. Untuk ini, para murid yang diterima oleh Paviliun Fenxiang terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah murid luar, yang mempelajari kin, catur, kaligrafi dan melukis, 4 buku dan 5 klasik, puisi dan musik. Yang kedua adalah murid dalam, yang mempelajari ki pertempuran dan keterampilan bertarung, dan menjadi orang yang sangat kuat, membunuh iblis. Selain iblis, kedamaian kelompok terjamin. Oleh karena itu, para murid Paviliun Fenxiang tidak harus semuanya adalah kultivator, tetapi Paviliun Fenxiang terkenal terlepas dari apakah itu adalah murid dalam atau luar. Maksudku, Raja Naga Emas. Ya, mata Xiao Yan berbinar, jelas bahwa apa yang dikatakan tuannya Raja Naga Emas jauh lebih rinci daripada apa yang dikatakan Wang Zong. Tapi Shizu, bagaimana dengan membunuh iblis dan melenyapkan iblis? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu. Ada beberapa koneksi di 7 alam, dan bahkan jika seseorang memanipulasinya, mereka tidak dapat memutus koneksi di 7 alam ini. Dan di antara ke-7 dunia ini, dunia manusia memiliki jumlah terbesar. Oleh karena itu, kekuatan dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis berpikir untuk menyerang beberapa bidang di dunia manusia untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Jadi yang ingin kukatakan adalah bahwa ada beberapa lorong menuju dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis dalam 3 hari Suan ini. Meskipun disegel oleh yang kuat bersama-sama 10.000 tahun yang lalu, kekuatan segelnya semakin melemah sekarang, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Kata Raja Jinlong. Ya, mendengar ini, Xiao Yan juga menjadi serius, jelas dia belum pernah berurusan dengan apa yang disebut hantu dan setan. Satu-satunya pintu masuk ke dunia iblis di Suantian Santian berada di dasar Sungai Wanxi yang sangat berbahaya. Sungai Wanxi penuh dengan monster, yang semuanya adalah monster yang sangat kuat. Basis kultivasinya sangat tinggi sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mengejutkan. Semenjak zaman dahulu kala, beberapa monster di alam iblis telah beberapa kali menerobos masuk ke alam Suantian,
membawa darah yang tak ada habisnya ke alam atas alam Suantian-Tian, mengakibatkan banyak sekali kematian tak berdosa dan membuat para adidaya di alam Suantian menjadi sangat marah. Mereka pun bergabung dan akhirnya berhasil mengusir para iblis dari alam iblis kembali, serta menyegel jalur antara alam iblis dan alam Suantian-Tian. Oleh karena itu, legenda invasi dunia iblis ke Suantian memiliki sejarah. Dunia hantu, yang legendaris itu konon pintu masuknya ada di kota hantu Sidu, tetapi sangat tersembunyi. Di alam hantu itu, ada banyak sekali hantu, roh-roh pendendam meluap-luap, dan angin yin menderu, yang sangat menakutkan. Orang biasa pasti akan mati begitu mereka memasuki alam hantu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik puncak Dodi biasa masuk, itu juga lebih beruntung dan kurang beruntung. Itu adalah wilayah paling ganas di dunia sejak zaman kuno. Dan, dunia iblis, adalah tempat berkumpulnya semua monster di dunia. Ada banyak monster dan binatang buas dengan basis kultivasi yang mendalam. Untuk mengatakannya dalam istilah awam, monster mencapai kekuatan tertentu, tetapi mereka dipromosikan ke dunia iblis. Dunia iblis juga dianggap stabil, jarang menyerang dunia manusia, dan umumnya tidak berkomunikasi dengan dunia manusia. Konon katanya hanya sedikit sekali orang yang mengetahui pintu masuk ruang ini sehingga sangatlah misterius. Di antara ketujuh alam, alam manusia adalah yang utama. 6 dunia selain dunia manusia sebenarnya adalah 6 dimensi. Sebenarnya, itu hanya beberapa dimensi tertentu. Dibandingkan dengan dunia manusia, itu cukup kecil. Dan setiap ruang bergantung pada dunia manusia untuk eksis dan terhubung dengan dunia manusia. Bahkan, semuanya milik dunia manusia. Hanya saja ada penghalang tak terlihat antara mereka dan dunia manusia, yang memisahkan mereka dan membentuk ruang unik yang berbeda dari dunia manusia. Mendengar ini, Xiaoyan juga terkejut. Ras jahat ekstrateritorial inilah yang disebut dunia iblis. Tuan, ada beberapa kekuatan dari dunia iblis dan dunia hantu yang berani menyerang Suantian-Santian, jadi apakah mereka tidak takut akan terjadinya perang 3 dunia? Tidak, kamu salah. Kekuatan dunia iblis dan dunia hantu untuk menyerang dunia manusia hanyalah andalan. Jumlah masing-masing dunia harus dijaga agar tetap seimbang. Jadi, penyerbuan semacam ini juga merupakan cara untuk bertahan hidup. Jadi, kendali 7 dunia tidak banyak mengganggunya. Kekuatan sesungguhnya di puncak 7 alam saling mengawasi dan menyeimbangkan, jadi perang 3 alam tidak mungkin terjadi. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ya, Xiaoyan juga merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, lalu memejamkan mata untuk memulihkan diri. Dia semakin dekat dengan Suantian itu, dan dia harus kembali ke masa puncaknya untuk menghadapinya. Selama bulan ini, Xiaoyan juga menyendiri, dan telah menyendiri di kamarnya untuk menyesuaikan keadaannya. Bagaimanapun, meskipun dia memahami beberapa aturan Suantian, akan lebih baik jika kekuatannya kembali ke puncak, sehingga dia dapat tetap tidak berubah. Harus berubah. Xiaoyan tidak menyangka ledakan klon yang dipadatkan dengan menggunakan kekuatan jiwa sebelumnya di Wucheng akan menimbulkan efek samping yang begitu besar. Tampaknya di masa mendatang, penggunaan kekuatan jiwa untuk memadatkan klon harus ekstra hati-hati. Kalau tidak, jika kekuatan jiwa di masa depan merusak fondasinya, maka bukan hanya kekuatan Xiaoyan yang akan mandek, tetapi bahkan keterampilan penyulingan obatnya juga akan mandek. Pada level Kaisar Do, tidak mengherankan bila masa mundurnya hanya beberapa bulan, atau bisa juga beberapa tahun. Periode 1 bulan itu juga perlahan berakhir selama retret Xiaoyan. Xiaoyan yang masih menyendiri di dalam kamar pun ikut mengembuskan napas pelan-pelan, lalu membuka kedua matanya yang tadinya tertutup rapat. Akhirnya pulih. Setelah dia selesai berbicara, dia merasakan energi di tubuhnya telah pulih ke puncaknya, dan kekuatan jiwanya juga telah menyapu seluruh tubuhnya. Menurut perkiraan Xiaoyan saat ini, kekuatannya saat ini juga berada di puncak Kaisar Do Bintang 3, dan dia hanya selangkah lagi dari Kaisar Do Bintang 4. Guru, api suci yang Anda sebutkan. Hei, Xiaoyan juga telah memikirkan tentang api suci yang dikatakan oleh gurunya, Raja Jinlong, yang tersembunyi di dalam 3 hari Suantian. Yang telah mengembangkan teknik kultivasinya sendiri. Meskipun teknik kultivasi tingkat surgawi ini tidak mudah di benua Doqi, Xiaoyan masih dapat merasakan kesulitan di benua Dodi sekarang. Jika pertempuran tidak segera diselesaikan, jika berlarut-larut, hanya Xiaoyan yang akan menderita. Bocah kau, Raja Naga Emas pun ikut tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Selama hampir sebulan kau mengasingkan diri, aku juga mencoba berkomunikasi dengan api suci itu, tapi entah kenapa, sepertinya aku dihalangi oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Raja Naga Emas pun merenung. Mendengar ini, mata Xiaoyan tenggelam.
Jika api suci ini diblokir oleh lapisan kekuatan tak terlihat, maka jika dia masih bisa diblokir oleh kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, kekuatan orang itu juga luar biasa. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mungkin jaraknya terlalu jauh, jadi induksinya agak lemah, tapi jangan khawatir, aku bisa merasakannya, api suci ini juga tidak memiliki pemilik sekarang. Dan kekhawatiranmu itu berlebihan. Keadaan jiwaku saat ini kurang dari 1/10 dari kekuatan puncakku, jadi terhalang bukan berarti orang itu kuat, jadi ini wajar saja. Raja Naga Emas juga tertawa. Xiao Yan pun merasa lega saat mendengar kata-kata itu, lalu mencabut pengekangan jiwa yang telah diaturnya. Kapal feri itu awalnya melaju di lorong angkasa yang gelap, tetapi setelah Xiao Yan membuka matanya, seberkas cahaya perlahan muncul. Merasakan cahaya terang yang menyilaukan, Xiao Yan pun menatapnya dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah akhirnya tiba? Hah, tepat saat matanya tertuju pada pintu keluar lorong angkasa, Xiao Yan tiba-tiba merasakan semangat juang yang kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya dari tempat yang terang itu. Dendam yang begitu kuat adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Merasakan situasi ini, Xiao Yan juga bangkit, lalu membuka jendela kamar dan melihat keluar. Saluran luar angkasa yang awalnya gelap juga tiba-tiba menghilang, dan burung-burung, binatang buas, dan burung-burung dari benua hutan juga muncul di depan Xiao Yan. Semangat juangnya sungguh kuat, namun, mengapa ki pertempuran ini berbeda dari yang telah aku serap sebelumnya? Kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar juga merasakan ki pertempuran yang melimpah di tanah ini, dan dia mengatakan sesuatu yang aneh setelah menyerap sedikit darinya. Lebih baik mengatakan itu adalah ki kaisar daripada ki pertempuran. Karena ki kaisar yang kaya ini dirancang khusus untuk diserap dan dikultivasikan oleh Kaisar Do, pada level Kaisar Do, cukup sulit untuk menyerap do ki untuk meningkatkan kultivasinya. Bahkan lebih sulit bagi kaisar untuk menembus kondisi saat ini. Itulah sebabnya do ki biasa bagaikan setetes air dalam ember yang dapat diserap lebih banyak oleh dodi, jadi kaisar ki ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada do ki biasa, dan lebih cocok untuk diserap dan dikultivasikan oleh dodi yang kuat. Bagaimanapun juga, ki kaisar ini adalah harta karun terbesar yang dikenal sebagai peringkat dodi. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk. Tidak heran dia tidak bisa dipromosikan menjadi dodi di benua doki. Ternyata dodi yang kuat harus menyerap kaisar ki. Dari apa yang disebut ki kaisar ini sudah cukup untuk pentingnya kaisar petarung yang kuat. Yang disebut kaisar ki juga memiliki gelar lain di benua doki, ki asal kaisar. Bangun, bersiaplah. Sebentar lagi Suan Santian akan tiba. Tepat ketika Xiao Yan terkejut dengan kemarahan sang kaisar, sebuah suara juga memasuki pikiran mereka. Sumber suara ini adalah Hudu. Mendengar itu semua orang pun membereskan barang-barangnya, lalu satu persatu berjalan keluar. Hudu melihat semua orang tampak sama baiknya, dan dia mengangguk puas. Lagi pula, ketika dia mengambil petunjuk sebelumnya, seseorang saling membunuh, yang menyebabkan tugas petunjuknya gagal. Dalam setengah hari, kita akan tiba di Suan Santian. Jika sudah waktunya, kau akan mengikutiku ke tempat resepsi ini. Setelah berbicara, dia memejamkan matanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kudengar kita tidak langsung ke Suan Santian. Sebelum bergabung dengan Sekte Suantian, kita harus melakukan tes dan seleksi. Dan lokasi pengujian dan seleksi adalah akhir perjalanan kami, di mana kita akan bertemu dengan para jenius lainnya yang tak terhitung jumlahnya yang juga berasal dari benua Suanling. Tetapi saya juga percaya akan ada tahapan yang lebih menarik, kata Wang Zong. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan berdiri di puncak persidangan ini. Sun Ming juga tidak lemah sama sekali. Wang Zongdao tidak bisa memintanya. Xiao Yan juga menjawab, jelas ini akan menjadi awal yang baru. Suan 3 hari, aku benar-benar menantikannya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa orang di samping juga melihat Xiao Yan dan yang lainnya begitu sombong, dan darah mereka mendidih. Mereka semua memiliki pandangan yang berbeda di mata mereka. Jelas, mereka telah membuat rencana di hati mereka. Di tempat tertinggi Suantian, sebuah sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berdiri di atasnya. Pegunungan di sini berbahaya, gunungnya tinggi, binatang buas sering ada di pegunungan, dan hanya ada sedikit orang. Ini adalah tempat yang terpencil. Namun pada saat yang sama, ini juga merupakan tempat yang sangat cocok untuk bercocok tanam. Apakah kalian semua sudah siap? Sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berkata lembut pada kehampaan. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu orang-orang yang dipimpin Hudu tiba, baru kita bisa mulai. Sebuah suara penuh hormat juga terdengar dari luar angkasa dan seorang lelaki tua berpakaian putih muncul. Itu bagus.
Turunlah. Sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berkata. Ya, ruang hampa itu terpelintir dan menghilang. Dunia hantu, lorong antara dunia iblis dan Suan Santianku tampaknya memiliki beberapa gerakan yang berbeda akhir-akhir ini. Saya berharap akan ada beberapa bibit berbakat dalam seleksi ini, jika tidak, Wan Jianmen saya akan menginginkan. Dia berkata bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraan di sini. Suantian Santian adalah tempat dengan populasi terbesar dan orang-orang terkuat di benua Suanling. Itu juga merupakan tempat dengan tanah dan sumber daya yang paling subur. Karena selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Suan Santian telah mendidik banyak sekali anak-anak surga. Beberapa dari mereka telah menjadi penguasa dan mendirikan faksi. Namun, dengan invasi beberapa bencana alam atau perang skala kecil di bagian lain benua Suanling, beberapa orang juga telah hancur. Bagaimanapun, ini adalah tempat berkumpulnya para ahli benua Suanling. Dimungkinkan juga untuk menemukan tempat berlindung Dao di sini, dan kemudian berkembang biak di kota. Oleh karena itu, ada juga beberapa desa dan keluarga kecil dengan jumlah orang yang relatif sedikit. Sebagian besar dari mereka melekat pada Suan San. Di bawah Sekte Super Langit, ada beberapa pengecualian untuk menjadi mandiri. Suan Santian sebagian besar merupakan pegunungan yang penuh dengan energi kaisar. Setiap gunung sangat besar, dan ada banyak legenda dari berbagai jenis di dalam gunung tersebut, seperti kisah cinta antara manusia dan hantu, dan 3 kehidupan dan 3 generasi yang melanjutkan kisah cinta mereka. Di pegunungan puncak ini, selain kehadiran monster, ada juga hantu tersembunyi dan hantu yang menerobos segel dan memasuki Daok Suan 3 hari sebelumnya, dan berpartisipasi dalam serangan terhadap Suantian 3 hari. Mereka lolos karena keberuntungan ketika mereka disegel dan disegel, tetapi meskipun begitu, mereka tidak berani memprovokasi manusia terlalu banyak. Lagi pula, jika mereka membuat marah para pembangkit tenaga listrik di dalam Suan Santian, nasib mereka juga akan. Akan tetapi, meskipun monster dan monster ini tidak berani memprovokasi sekte super manapun, mereka telah menyebabkan kerusakan besar pada orang-orang biasa. Bagaimanapun, sebagian besar orang biasa berada pada level petarung suci, dan bakat mereka pas-pasan. Cukup sulit untuk menghadapi monster dan monster yang kuat ini, jadi demi keselamatan, beberapa orang membangun kuil gunung di sekitar gunung untuk mencari perlindungan dari para dewa gunung. Tahun demi tahun telah berlalu, dan semakin banyak kuil gunung di pegunungan. Mungkin para dewa gunung telah merasakan keinginan rakyat dan dengan demikian menunjukkan kekuatan mereka. Dalam 100 tahun terakhir, orang-orang di tanah ini jarang mengalami kecelakaan. Rasa hormat itu luar biasa. Dalam hal ini, sekte-sekte super dalam 3 hari Suan juga tidak berdaya. Meskipun mereka telah mengirim banyak tenaga kerja dan sumber daya material untuk mengepung dan menekan iblis, hantu, dan monster yang tersisa, saya tidak tahu mengapa mereka selalu dapat dengan cerdik menghindari pengepungan dan penindasan, jadi ini juga merupakan masalah yang mengganggu sekte-sekte super, masalah besar. Selain itu, Suan Tiantian juga merupakan tanah yang penuh berkah. Setiap gunung memiliki beberapa rahasia. Konon, setiap gunung memiliki legenda indahnya sendiri. Secara umum, Suan Santian dapat disimpulkan sebagai 100.000 gunung. Namun di samping itu, masih ada beberapa tempat liar yang tidak diketahui, hanya saja tempat tersebut termasuk dalam wilayah terlarang bagi manusia. Meskipun ada rumor bahwa ada banyak harta karun, tetapi orang-orang kuat di seluruh dunia tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah. Lagi pula, informasi tentang tempat-tempat liar juga terlalu langka. Harta karun dan kehidupan jelas lebih penting daripada yang terakhir. Ini Suan 3 hari. Kapal feri itu juga mendarat perlahan di tanah datar. Ini dia, ikut aku. Hudu juga membuka matanya dan berkata, apakah ini Suan Santian? Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah bagian terluar dari Suan Tiansan, tetapi tujuan akhir dari orang-orang yang kami tugaskan untuk menerima dan membimbing semuanya akan datang ke sini. Dan orang-orang dari 9 sekte super akan bersama-sama bertanggung jawab atas serangkaian ujian dan seleksi. Hanya mereka yang memenuhi standar yang akan dipilih. Dimungkinkan untuk memasuki Suan Santian untuk bergabung dengan sekte super, dan jika kami gagal, kami hanya dapat mengembalikan Anda ke jalan yang sama. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sekelompok ki pertempuran berada di kaki 9 orang, mengikuti kepemimpinan Hudu, menuju tanah perlahan turun. 9 orang yang duduk bersila di kelompok cahaya Doki juga menyala dengan rasa ingin tahu. Jelas, mereka semua merasakan Doki yang kuat, dan 7 kota tempat mereka berada jauh lebih kuat.
Doki di 7 kota besar juga dapat disebut Kaisar Ki, tetapi konsentrasinya hanya sedikit lebih kuat daripada Doki di benua Doki, jadi tidak mengherankan jika beberapa orang sangat penasaran ketika mereka merasakan Kaisar Ki yang kuat ini. Karena berdasarkan persepsi mereka secara alami tahu bahwa jika mereka dapat menyerap energi kekaisaran yang kaya ini untuk waktu yang lama, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Kerumunan itu perlahan-lahan turun ke kelompok cahaya Doki milik Hudu. Selama proses pencarian mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka sedang melihat ke kejauhan dari tempat mereka mendarat. Potongan-potongan puncak gunung yang bergelombang naik dan turun silih berganti, pohon-pohon di puncak itu berdiri tegak bagaikan raksasa di angkasa, dan awan serta kabut bagaikan negeri dongeng di bumi. Jika dia mati lebih dekat, gas putih menyerupai kabut tersebut tampaknya membentuk lapisan pelindung alami yang perlahan-lahan menyelimuti pegunungan ini. Di pegunungan, Anda juga dapat melihat beberapa bangunan yang menjulang tinggi, mungkin bangunan ini adalah sekte. Xiaoyan juga memancarkan kekuatan jiwanya dan merasakannya dengan saksama, dan perlahan-lahan dia merasakan banyak aura kuat dari pegunungan ini. Bahkan kepala keluarga Yue, Yueyu dan utusan Hudu di depannya melompat dari balok di depannya. Badut itu adalah jenderal, dan ada beberapa napas yang sangat tidak jelas yang menjulang. Itu memang tempat berkumpulnya para ahli benua roh misterius. Xiaoyan juga mendesah tanpa sadar. Hahaha, itu wajar saja. Hudu juga menghargai Xiaoyan, jadi dia menjawab, "Senior, apa kabut putih ini, dan kekuatan jiwaku sepertinya tidak bisa merasakannya." Liu Yin jelas juga penasaran, dan sedikit rasa dingin di pundaknya juga memancarkan ekspresi gembira. "Bersemangatlah, kabut putih ini adalah batasan dari berbagai puncak gunung. Di bawah batasan tersebut, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu juga dilarang terbang dan melangkah di udara, jadi semua area di Suantian San memiliki batasan yang kuat. Pertama, gunung-gunung ini adalah lokasi beberapa sekte, untuk melindungi beberapa rahasia mereka yang tidak banyak diketahui, meskipun sekte tersebut tidak terkenal, tetapi masih ada beberapa latar belakang, dan kedua, itu juga untuk menahan invasi monster. Lagi pula, Suan San Langit adalah tanah yang sangat subur, dan itu telah membuat banyak monster iri. Dan setiap tahun, ada monster dan monster yang membahayakan beberapa tempat, jadi dalam 3 hari Suan San, dibandingkan dengan monster dan monster itu jelas lebih menjijikkan." Hudu juga berkata, jelas dia juga memiliki dendam terhadap monster dan monster ini. "Baiklah, sekarang mari kita pergi ke ujian. Setelah ujian, kita bisa beristirahat selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, itu akan menjadi apa yang disebut seleksi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan ada di kelompokmu kali ini." Hudu juga melihat apa yang hendak ditanyakan Liu Yin, dan menghentikannya. Mendengar ini, beberapa orang juga menganggukkan kepala. Meskipun mereka tidak mengendalikan kapal feri, perjalanan selama sebulan juga membuat mereka lelah secara fisik dan mental, tetapi ini juga berlaku untuk pembangkit tenaga listrik Dodi. Tidak memengaruhi ujian sama sekali. Beberapa orang masih berada di udara, dan Xiaoyan bermata tajam. Di tanah datar tempat kapal feri, mereka berlabuh. Sesosok tubuh berpakaian biru dengan tulisan boneka muncul lebih awal, seolah-olah dia sedang menunggu mereka. "Selanjutnya, aku akan membawamu untuk menguji bakatmu. Terserah padamu untuk memutuskan berapa banyak bakat yang dapat kamu klasifikasikan." Setelah berbicara, dia menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Begitu suara Hudu berakhir, kelompok cahaya Doki yang ditumpangi 9 orang itu perlahan mendarat di tanah. Begitu semua orang mencapai tanah, mereka segera bangkit dan meregangkan tubuh. Siapa sangka saat menoleh, yang terlihat justru sebuah alun-alun yang sangat luas berjarak 1000 meter, dan di balik alun-alun tersebut terdapat bangunan-bangunan yang sangat indah. Baik di alun-alun maupun di sisi bangunan, ada beberapa prajurit terlatih yang menjaganya. Melihat tempat yang dijaga ketat ini, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. "Tuan Hu sudah bekerja keras. Tuan Hu, mari kita istirahat. Tidak apa-apa bagi orang-orang ini untuk mengikuti ujian." Menyaksikan Hudu dan 9 orang perlahan turun ke tanah, pria yang berdiri di tanah mengenakan kata boneka di pakaiannya dengan hormat menghadap Hudu Dao. "Tidak, kebetulan saja aku juga harus pergi, ayo pergi bersama." Hudu juga menolak. Di satu sisi, ada orang-orang di antara orang-orang ini yang membutuhkan perhatian khusus darinya. Dia juga ingin tahu bakat seperti apa yang bisa dinilai oleh Xiaoyan ini, dan peringkat ketiga seharusnya enggan. Tetapi bahkan jika itu adalah bakat kelas 3, dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Di sisi lain, Hudu juga khawatir. Bagaimanapun, dia masih punya hak untuk berbicara di sini.
Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yoyo. Bagaimanapun, keduanya memiliki persahabatan yang mematikan. Ya, pria yang memakai kata boneka itu juga menjawab dengan lembut, lalu memimpin jalan di depan. Ini adalah kakak laki-laki dari rumah boneka yang bertanggung jawab untuk mengikuti ujianmu, namanya Mo Chen. Di usianya yang masih muda, dia sudah mencapai kekuatan Do di bintang 4, dan kemampuannya mengendalikan boneka dengan satu tangan tidaklah lemah. Hudu pun memperkenalkannya kepada semua orang. Halo, kakak senior Mo. Beberapa orang yang hadir juga berkata dengan hormat. Lagi pula, saat pertama kali datang ke jalan setapak, Anda harus memiliki beberapa etiket. Xiao Yan juga menemukan bahwa meskipun kekuatan Mo Chen hanya berada di tahap awal Do di bintang 4, mudah baginya untuk menghadapinya, tetapi bagaimanapun juga dia adalah rumah boneka. Itu juga terasa sangat melelahkan. Bagaimanapun, karena teknik boneka ini lebih kuat dari tuannya, Raja Naga Emas, dia juga sangat dipuji. Mo Chen memimpin, Hudu berada di belakang, Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti mereka menuju alun-alun besar. Tuan Hu, Anda sudah menjadi kelompok terakhir yang dijemput di sini, dan semua orang yang dijemput dari tempat lain telah diuji hingga kemarin, Mo Chen juga berkata. Hei, tidak mungkin. Lagi pula, tempat ini berada di tepi benua Xuanling kita. Sudah bisa diduga bahwa perjalanan bolak-balik akan memakan waktu lama. Hudu juga tertawa. Kali ini, Tuan Hu menemukan bibit yang bagus. Mo Chen juga bercanda. Karena semua orang tahu bahwa menjemput utusan adalah pekerjaan yang melelahkan, belum lagi waktu yang membosankan untuk bolak-balik. Dalam perjalanan menjemput dan mengantar, jika Anda bertemu dengan beberapa orang dengan niat jahat yang menyerang, itu tidak akan sepadan dengan kerugiannya. Namun, sebagai imbalannya, selama utusan itu dapat menemukan murid dengan bakat kelas 3, sekte tempat murid itu bergabung di masa mendatang juga akan memberikan utusan itu sejumlah kompensasi yang cukup besar. Apakah kamu bibit yang baik? Hanya sedikit. Dia pun melihat ke 9 orang di belakangnya dan tertawa. Berapa banyak orang yang ada di titik kontak kita kali ini? Berapa banyak orang yang berbakat? Hudu juga tiba-tiba teringat dan bertanya. Ini, Mo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa ketika Hudu menanyakan pertanyaan ini. Ini adalah rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Aku benar-benar menyalahkan diriku sendiri untuk ini. Namun, hubungan antara Paman Hudu dan orang yang bertanggung jawab atas titik kontak kami tampaknya baik. Aku sudah lupa semuanya, aku tidak bisa mengatakannya. Hudu juga menatap Mo Chen dan berkata, juga tidak, kali ini lokasi uji coba kami dibagi menjadi 36, dan kami adalah salah satunya. Menurut statistik kemarin, jumlah total orang yang datang ke sini adalah 1361. Total ada 1300 orang yang lulus uji bakat. Aneh juga kalau ada 61 orang yang menghilang begitu saja. Ini bisa membuat orang yang bertanggung jawab atas benteng kita cemas. Lagi pula, orang-orang kita bisa datang ke sini saat mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku turun dari feri dan berjalan menuju tempat uji bakat di alun-alun, tetapi aku tidak menemukan 61 orang ini. Mo Chen juga mengerutkan kening, jelas masalah ini mengganggu mereka. Ini adalah kompetisi ujian dan seleksi yang diselenggarakan oleh 9 sekte super dalam 3 hari Suantian. Siapapun yang memakan isi perut hati beruang dan macan tutul tidak akan berani bersikap sombong di sini, apalagi mengambilnya dari udara tipis di benteng yang dijaga ketat ini dan datang untuk bergabung dengan murid sekte. Bagaimanapun, benua Dodi adalah alam atas, dan tidak sebanding dengan benua Doki. Jika seorang ahli Dodi ingin menerobos ruang angkasa, ia hanya perlu mencapai Dodi bintang 6 ke atas. Hah, kok bisa? Seingatku, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hudu juga mulai merenung. Karena 61 orang hilang, itu sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya masalah ini. Hei, bagaimana mungkin ada aura sisa yang mirip dengan hantu di dunia hantu? Meskipun sangat lemah, tampaknya aura itu telah ditutupi oleh orang-orang. Tepat ketika Xiao Yan mendengar bahwa Mo Chen mengatakan bahwa 61 orang hilang, di atas ring, tuannya Jinlong juga berkata tiba-tiba dan pelan. Ketika Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan tuannya Raja Jinlong, dia pun memutar matanya sambil berpikir, lalu mengikuti Mo Chen dan Hudu dan berjalan menuju bagian belakang alun-alun. Yueru yang berada di samping, melewati tempat Xiao Yan tadi, dan tiba-tiba merasa pusing, kemudian tanda misterius di dahinya perlahan memancarkan cahaya yang tak terlihat. Xiao Yan juga terus memperhatikan keadaan Yueru, dan hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Yueru. Sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, Yueru terjatuh ke tanah seakan-akan dia pingsan. Mengatakan bahwa sudah terlambat berarti terlalu cepat. Xiao Yan,
yang memiliki mata dan tangan yang cepat, mendukung Yueru dan tidak peduli dengan hal-hal lain. Kekuatan lembut di tubuhnya ditransmisikan ke tubuh Yueru. Setelah kekuatan lembut Xiaoyan masuk ke dalam tubuhnya, mata indah Yueru bergerak sedikit, lalu keringat pun menetes. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan juga berkata dengan serius, jelas tidak tahu apa yang terjadi pada Yueru. Tidak apa-apa, aku hanya tiba-tiba kehilangan kekuatanku tanpa alasan yang jelas. Aku sudah jauh lebih baik sekarang, kata Yueru. Kemudian Yueru juga melihat satu tangan Xiaoyan menopang bahunya, tangan yang lain mengirimkan kekuatan lembut dari perut bagian bawahnya, sehingga Yueru menjadi merah bahkan tanpa melewati telinganya. Tidak apa-apa, aku akan membantumu pergi. Xiaoyan juga menatap Yueru yang tampak lelah dan berkata, ya, Yueru juga berkata dengan lembut, oh, itu sebenarnya pelindung otomatis. Sepertinya kekuatan warisan pada gadis ini benar-benar luar biasa. Tetapi melihat kekuatan warisannya, seperti yang kuduga, itu seharusnya menjadi musuh hidup dan mati dengan dunia hantu itu. Raja Naga Emas juga berkata dalam hati ketika dia menemukan tanda besar Yueru yang tiba-tiba. Apakah kamu sudah melapor ke atasan? Hudu jelas menyadari pentingnya masalah ini, dan nada bicaranya berubah. Tidak, itu ditekan oleh penanggung jawab kami. Mo Chen juga ketakutan dengan momentum yang tiba-tiba ini. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Segera, bawa aku menemuinya segera. Hudu juga berteriak keras, lalu memarahinya. Ini lelucon tentang kehidupan orang lain. Ya, itu kakak seniormu Fuye. Mo Chen segera menyetujui. Fuye, bawa aku menemuinya. Bagaimana dengan orang-orang ini? Pergi bersama. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka mempercepat langkah dan berjalan menuju sebuah ruangan indah di belakang alun-alun. Ketika semua orang di belakang mendengar kata-kata itu, mereka juga tahu pentingnya masalah itu, dan segera mengikuti tanpa ragu-ragu.